Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini ulun ingin menjelaskan tentang Jumatan di rumah. Ya, jadi ini bukan zuhuran di rumah, bukan ya, tapi Jumatan di rumah. Karena pada masa sekarang ini terjadi darurat, yaitu pandemik masalah COVID-19, yang mana pemerintah itu melarang ada kerumunan massa di satu majelis atau satu tempat. Jadinya kita nggak bisa Jumatan. Apalagi tempat-tempat yang sudah terkena zona merah seperti Banjarmasin, Tabalong, Kabupaten Banjar. Nah, ini zona merah. Jadi masjid-masjid yang di pinggir jalan atau yang diindikasikan di sana akan terjadi banyak orang, apalagi orang-orang asing datangan ke sana, maka ini dianjurkan tidak melaksanakan Jumatan. Namun bisa diganti dengan Jumatan di rumah masing-masing. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, ini akan saya jelaskan. Saya ini mengambil dari kitab mazhab Syafi'iyah, bukan dari luar Syafi'iyah ya, tapi ini di dalam kitab mazhab Syafi'iyah. Di antaranya kitab I'anatul Talibin karya Syekh Bakri Syata, yang mana ini menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia yang bermazhab Syafi'i. Ini termasuk kitab kontemporer ya. Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan waqala ba'duhum, berkata sebahagian ulama. Nah, kata ba'duhum di sini biasanya dipakai oleh para ulama sebagai kode etik untuk menghormati para ulama yang hidup di zaman beliau. Jadi kemungkinan besar ba'duhum di sini adalah teman sejawat atau mungkin guru-guru dari Syekh Bakri Syata yang hidup pada masa kitab I'anah ini dikarang. Sebagaimana kalau di dalam Tuhfah itu ba'duhum, nah berarti itu menunjukkan entah itu Syekh Romli atau Syekh Khatib. Begitu juga Syekh Romli di dalam Nihayatul Muhtadnya mengatakan ba'duhum itu bisa Ibnu Hajar dan lain-lainnya. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, i'lam anna amral jum'ati azimun, ketahuilah olehmu bahwasanya perkara Jumatan ini sangat besar, sangat agung. Wahia ni'matun jasimatun imtannallahu biha ala ibadih, dan ia masuk kategori nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan dengan Jumat ini kepada para hamba-hambanya. Wahia min khasaisina, Jumatan ini termasuk khususiat kita para umat Rasul, ciri khas kita. Ja'alahallahu mahatta rahmatih, yang mana Allah Ta'ala jadikan Jumat ini sebagai sentralnya rahmatnya turun kepada kita. Wa mutahhiratan li athamil usbu, dan sebagai penyuci bagi dosa-dosa semingguan. Walisyiddati i'tina'is salafis salih biha kanu yubakkiruna laha 'ala syarj, dikarenakan sangat mementingkannya para salafus saleh dengan Jumatan ini tadi, maka mereka biasanya berpagi-pagi menuju tempat Jumatan bersungsung. Ujar kita bisa pakai, kalau sarj ini kan pakai pelana, maksudnya artinya berkuda. Kalau zaman sekarang ya pakai sepeda motor, pakai mobil. Kalau yang jauh, kalau yang dekat ya jalan kaki. Fahdar, nah karena itu waspadalah, hindarilah, jauhilah, antatahawana biha musafiran aw muqiman, agar jangan sampai meremehkan perkara Jumatan ini, sama ada dia sedang musafir atau sedang di rumah.
Jangan sampai tidak Jumatan, jangan sampai. Tetaplah melaksanakan Jumatan, jangan diganti dengan zuhur dulu, kecuali hampir habis waktu zuhur. Misalnya 5 menit lagi zuhur habis pada hari Jumat nih. Nah, 5 menit lagi azan asar, ya sudah boleh waktu itu melaksanakan zuhur. Walaupun, nah nih, walau ma'aduni arba'ina bitaqlidin. Walaupun pelaksanaan Jumatannya itu bersama jamaah yang kurang dari 40 orang, bertaklid dengan imam di luar mazhab, misalnya mazhab Hanafi, ini sah saja melaksanakan Jumat dengan 4 orang, 1 imam 3 makmum. Mazhab Maliki 12 orang, mazhab Ahmad dan Syafi'i itu 40 orang. Tetapi nanti di bawah ada kata pengarang i'anah itu mazhab qaul qadim Imam Syafi'i, ada yang mengatakan 4 orang juga sudah sah. Nah, jadi pesan penting dari pengarang i'anah ini adalah jangan sampai meninggalkan Jumatan walau dalam keadaan apapun, meskipun jamaahnya kurang dari 40, dengan bertaklid kepada imam lain. Apalagi qaul qadim Imam Syafi'i ada. Nah, ya bertaklid kepada qaul qadim itu aja sudah. Secara zahirnya kan kalau kita lihat, kalau kita mengikut dengan fatwa Syekh Bakri Syata ini, maka akan terjadi kontradiksi dengan himbauan pemerintah. Artinya dalam keadaan apapun jangan meninggalkan Jumat. Nah itu. Padahal sebenarnya tidak. Kita malahan tetap mengikut himbauan pemerintah, yang mana tujuannya kan jangan ada kerumunan massa, agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, solusinya bagaimana? Nah, pemerintah kan biasanya cuma bisa menghimbau, tapi solusinya tidak ada. Nah, ini solusinya ini apa? Pendapat Syekh Bakri Syata ini bisa menjadi solusi untuk kita semua. Jadi kita tetap bisa melakukan Jumatan dalam skala kecil ya, bukan dalam skala besar. Kenapa? Karena darurat. Sekarang kan darurat. Nah, bisa saja di rumah masing-masing melaksanakan Jumatan kecil-kecilan itu. Cukup ada imam sebagai khatib lagi dan 3 orang laki-laki, jadi jumlahnya 4 orang. Sudah sah menurut Hanafi. Bahkan qaul qadim Imam Syafi'i pun ada jejaknya mengatakan sah Jumat yang hanya dikerjakan 4 orang saja. Dan qaul qadim ini bisa dipakai dalam keadaan darurat. Kata Syekh Bakri Syata lagi, wa qad allaftu risalatan tata'allaqu bi jawazil amalil qadimi lil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi sihhatil jum'ati bi arba'atin wa bi ghairi dzalik. Aku telah menulis buku kecil yang berkaitan dengan bolehnya beramal memakai qaul qadim Imam Syafi'i pada hukum sahnya Jumatan dengan hanya 4 orang saja, dan lain-lainnya lagi. Nah, ini ada qaulnya. Jadi kalau di rumah masing-masing misalnya ada abahnya, anaknya 3 orang yang sudah dewasa, ya sudah ini bisa. Kalau abahnya anaknya semuanya perempuan, ya panggil tetangga untuk melaksanakan Jumatan, panggil tetangga 3 orang, khutbah di sana, kemudian Jumatan, kemudian nanti zuhuran. Nah, inilah solusi terbaik untuk kita saat ini. Dan pemerintah, ya paling tidaklah pemerintah Kabupaten Banjar atau pemerintah Tanah Laut, seperti saya ini sedang berada di Bati-Bati, ya pemerintahnya ikut pemerintah Tanah Laut, atau misalnya pemerintah Banjarmasin. Nah, ini bisa mensosialisasikan kepada para pemuka agama di setiap kampung, bisa merealisasikannya, dan pemerintah harus merealisasikan ini dulu. Nah, agar tidak terjadi lagi kasus seperti Jumat di Masjid Al-Karomah yang hamukkan orang-orang hendak berjumatan. Apalagi Martapura sudah zona merah, ya sudah. Guru Khalil nang merealisasikannya, mengiau bebuhan pemuka agama, dilajari, ditraining, kemudian diberi duit. Jangan dikiau aja, tapi kada diberi amplop kan. Nah, bagaimana cara merealisasikannya? Ya, caranya yang lebih mudah,
Itu pemuka agama tadi dikumpulkan. Kemudian pemuka agama ini setelah bulik dari training, ya sudah, mereka masing-masing di rumah-rumah, di tempat di RT, di kampung-kampung mereka itu ada 4 orang nang maisi. Misalnya alat sebuah rumah ada, alat sebuah rumah ada, alat sebuah rumah ada, alat sebuah rumah ada. Nah, jadi di sana di dalam rumah itu melaksanakan Jumatan, ya azannya cukup sekali. Azan yang asli itu adalah azan yang mana ketika khatib hendak naik ke atas mimbar itu azan yang asli mulai zaman Rasulullah. Kalau azan pertama itu bukan azan yang asli ya, itu azan memanggil jamaah aja. Nah, jadi azan yang asli itu aja kada perlu pakai ma'asyiral, kada perlu pakai innallaha mala. Jadi setelah azan selesai, khatib naik ke atas mimbar berkhutbah. Ya khutbahnya cukup yang pendek-pendek aja. Khutbah pertama, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah taala berfirman di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian barakallahu li wa lakum, duduk sebentar, kemudian naik lagi khutbah kedua, lalu baca alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kemudian baca auzubillahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila, lalu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, rabbana atina, sudah selesai. Kemudian qomat, lalu sembahyang Jumat, ya ayatnya cukup qul ya qul huwallah atau inna a'taina qul huwallah. Setelah selesai Jumatan langsung doa, nggak perlu yang alhamdulillahirabbil alamin 7 kali, ya langsung doa aja. Setelah doa aja, doanya pendek-pendek aja, langsung salat zuhur bersama. Setelah selesai salat zuhur bersama, berdoa lagi, ya bubar pulang masing-masing. Nah, inilah yang diajarkan oleh Syekh Bakri Syato, pengarang I'anatul Thalibin. Nah, sudah paham kan? Nah, kemudian kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa qad ajaza jam'un minal ulama ay yusallu al-jum'ata wa huwa qawiyyun fa idza qalladu ay jami'uhum man qala hadhihi al-maqalah fa innahum yusalluna al-jum'ah wa in ihtatu fa sallu al-jum'ah summa zuhra kana hasanan. Nah, jadi cara yang seperti saya beritahukan tadi, yaitu berjumat di rumah masing-masing, setelah selesai Jumatan baru berzuhur berjamaah atau berzuhur masing-masing, bisa juga, terserah. Nah, ini caranya sudah dikatakan oleh Syekh Zainuddin Malibari di dalam kitab Fathul Mu'innya halaman 197, telah membolehkan sekelompok ulama bahwa para penduduk kampung yang jumlahnya tak sampai 40 orang, atau karena darurat pandemik ini, yang mana kan tidak boleh berkerumun di atas 5 orang misalnya. Nah, mereka boleh melakukan sholat Jumat seadanya dulu, dan inilah qaul yang terkuat. Nah, ini yang kita gawi kena. Bila semua orang ini sudah bertaklid kepada ulama yang memfatwakan qaul ini, maka mereka boleh sholat Jumat seadanya. Nah, namun jika mereka mengambil langkah preventif atau langkah sikap hati-hati tadi, maka bagusnya mereka berjumat dulu, setelah Jumatan hanya berzuhur biasa. Ini ribet lah, terlalu ribet jarang. Nah, ini bukan masalah ribet kada ribet. Kata Syekh Bakri Syato tadi, laksanakan aja Jumat walau dalam keadaan apapun, walaupun di rumah masing-masing. Mun sudah kada kau lagi di masjid, di rumah masing-masing. Kenapa? Karena Jumat ini perkara yang sangat besar, yang mana di dalamnya itu hanya Allah Ta'ala aja yang tahu rahasianya. Artinya jangan kada berjumat sama sekali, walaupun 4 tikung Jumat laksanakan tetap. Nah, perlu diketahui ya, sudah ini tadilah. Dan di dalam kitab Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah itu Asy-Syafi'iyah qalu, nah para pakar fuqaha Syafi'ih mereka berfatwa, yushtaratu fil jamaah allati tasihhu bihal jum'ah umurun. Disyaratkan dalam perjamaahan yang bisa melegalkan Jumatan itu ada beberapa perkara syaratnya.
Nah, ayyakunu arba'ina walau bil imam. Nah, keadaan mereka, keberadaan di dalam satu jamaah itu haruslah 40 orang. Walaupun bersama imam, artinya 39 jamaah saikung imam. Fala tan'aqidul jum'atu bi aqall min dzalik. Maka Jumat kada sah kalau kurang dari 40 orang. Fa inna qasal adadu an dzalika jaza taqlidu imamin la yushtaratu dzalikal adad. Nah, kalaunya jumlahnya kurang dari 40, tidak bisa lagi ditambah, mau mencari ke kampung sebelah nggak ada, atau orang di sana kurang 40 lah, tapi mereka mustautin diam tinggal di sana kurang dari 40. Nah, itu boleh bertaklid dengan imam yang tidak mensyaratkan jumlah sampai 40 ya, seperti Imam Hanafi tadi itu berapa? Cuman 4 orang ya. Kalau Maliki itu 12 orang. Bisyarti ayyahtarizal muqallidu anit talfik, dengan syarat orang yang bertaklid ini menghindari dari bercampur adukan mazhab. Ka ayyakuna fi taharatihi muwafiqan lidzalika al mazhab. Seperti wudunya dan sebagainya itu harus sesuai dengan itu mazhab nang ditaklitinya. Misalnya kalau mazhab Hanafi ya sesuaikan wudunya dengan mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Hanafi itu rukun wudunya dikit aja ya, cuman 4: basuh muka, tangan, kemudian kepala, kaki, nggak ada tartib, nggak ada niat dan sebagainya. Nah, kalau mazhab Syafi'i ini rukun wudunya 6 sudah masuk kepada mazhab Hanafi, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi perlu dicatat lagi karena kondisinya ini darurat. Jadi syahid kita di sini adalah kondisi darurat. Jadi kita di sini tidak perlu membahas, tidak perlu menghiraukan tentang sah tidaknya Jumat di masjid atau di bukan masjid. Ini kada perlu kita hiraukan. Kemudian sah tidaknya terjadi ta'addud Jumat, kan ini akan terjadi ta'addud Jumat. Artinya berbilang-bilangnya Jumat. Ini di RT 1 ada 15 Jumat misalnya, rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini, dan rumah Haji Anu, Haji Anu, Haji Anu. Nah, ini ada 15 Jumat. Nah, ini tidak perlu kita hiraukan. Kenapa? Karena kondisinya darurat sekarang. Kalau nggak darurat ya satu masjid aja kan bisa. Oke, paham? Nah, kemudian pesan dari pembahasan dan pesan ini dari wali-waliullah, tetap laksanakan Jumatan saat pandemi corona ini, walaupun bertaklid kepada imam lain di rumah masing-masing, di langgar masing-masing, atau di masjid yang masih zona hijau. Kalau masjid yang masih zona hijau itu ya jangan melaksanakan zuhur ya, tetap harus Jumatan, wajib mereka Jumatan, nggak ada uzur di sana. Jadi kalau mereka tidak Jumatan ya itu namanya, kalau zuhurnya itu tidak sah. Apalagi zuhurnya dilaksanakan di masjid itu tidak sah. Kecuali zuhurnya itu sah setelah mendekati asar, yang mana itu waktunya itu tidak mungkin lagi melaksanakan Jumatan. Nah, maka boleh zuhur. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah tidak melaksanakan Jumatan tanpa uzur ya, sebenarnya kalau pandemi corona ini tidak ada, saya menganggap ini bukan uzur yang terlalu berat ya, karena masih bisa dilaksanakan Jumatin di rumah masing-masing ya tadi dengan 4 orang. Jadi ini tidak masuk di dalam uzur yang berat. Karena itu kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya Syarah Muhazzab, tuqala sahibul Hawi, berkata pengarang kitab Hawi yaitu Imam Mawardi, yustahabbu liman tarakal jum'ata bila uzrin ayyatasaddaqa bidinarin aw nisfi dinarin. Dianjurkan, disarankan bagi orang yang meninggalkan Jumat tanpa uzur itu bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu berapa? Ya kalau dihitung dengan emas itu 4 gram, 4,25 gram. Atau kalau sekarang ini harganya 800.000 ya, ya sekitar 3.500.000-an. Itu untuk bersedekahnya orang yang tidak Jumatan. Nah, li hadisi Samurah inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tarakal jum'ata falyatasaddaq bidinarin aw nisfi dinar. Nah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bahwasanya Rasul bersabda, siapa yang meninggalkan Jumat tanpa uzur maksudnya, maka hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Qala wala yalzamuhu dzalika,
li'annal hadis dhaifun. Nah, tapi ini kada wajib, bersedekahnya kada wajib. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Sudah tahu kan hadis dhaif ini tidak bisa untuk melegalkan suatu hukum. Artinya untuk mengerasi suatu hukum tidak bisa menggunakan hadis dhaif. Ya sudah, yang penting bayar. Ya kalau setengah dinar itu jadinya 1.700.000-an ya. Yang bagusnya itu transfer ke saya ya. Nanti kalau ada yang minta nomor rekening saya tulis nanti di bawah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.